Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita horor, dan untuk kisah yang saya bawakan ini berjudul Kiriman Santet dari Sang Mantan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa teman-teman like, komen, dan hidupkan lonceng notifikasi agar mengetahui cerita horor terbaru lainnya. Cerita ini berpusat pada pengalaman menyeramkan seorang perempuan muda yang menerima teror tak kasat mata setelah putus dengan mantan kekasihnya yang masih menyimpan dendam. Ketika mencoba melanjutkan hidupnya, ia justru dihantui oleh berbagai kejadian aneh yang semakin lama semakin mengerikan. Kisah ini dimulai dari di sebuah kafe kecil. Naya duduk dengan gelisah. Dia baru saja bertemu dengan Rama, mantan kekasihnya yang dulu posesif dan penuh amarah saat mereka berpisah. Rama terlihat seperti orang yang tak rela melepaskan Naya, meskipun hubungan mereka telah berakhir setahun yang lalu. Dalam hati Naya, kenapa aku merasa dia belum menyerah? Senyumnya tadi seperti menyimpan sesuatu yang jahat. Tak lama setelah pertemuan itu, Naya mulai mengalami berbagai kejadian aneh. Dan teror pun dimulai. Di rumahnya, Naya mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari. Awalnya, ia mengira itu hanya halusinasi karena stres. Namun, suara langkah kaki, bau menyengat, dan suara berbisik yang tak jelas mulai mengganggunya setiap malam. Naya pun mulai merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya yang sulit dijelaskan. Dia merasa seperti ada jarum yang menusuk di perut dan di kepalanya. Sadar akan apa yang dialami bukanlah hal yang biasa, Naya menemui seorang dukun untuk mendapatkan penjelasan. Dukun itu terdiam cukup lama saat memeriksa kondisi Naya. Kamu terkena santet, dan aku merasa ada energi dendam di balik semua ini. Apakah kamu punya seorang yang dendam padamu? Kata dukun itu. Naya teringat pada Rama dan pertemuan mereka terakhir kali. Naya kembali ke rumah, tetapi kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya semakin lama semakin melemah, dan ia mulai melihat bayangan hitam di sudut ruangan yang bergerak mendekatinya. Saat malam tiba, ia melihat sesosok wanita berwajah mengerikan dan melayang ke arahnya dengan mata merah yang menyala. Naya berteriak mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Di saat yang sama, ia mendengar suara Rama di telinganya dan mengucapkan kalimat penuh kebencian. Kamu tidak akan bahagia tanpaku, Naya. Aku akan memastikan itu, bisiknya. Dengan sisa tenaga, Naya menghubungi dukun tersebut yang memintanya melakukan ritual khusus untuk memutuskan energi jahat tersebut. Setelah menjalankan ritual itu, ia mengalami malam yang sangat menegangkan. Ketika fajar tiba, gangguan itu mulai mereda. Namun, dukun itu memperingatkan bahwa selama dendam masih ada, gangguan bisa muncul kembali kapan saja. Naya pun menjalani hidupnya dengan lebih waspada, mencoba melupakan semuanya, tetapi tetap dihantui oleh perasaan bahwa Rama masih mengawasinya dari kegelapan. Bulan demi bulan berlalu. Naya merasa hidupnya kembali normal. Meski trauma, dia berusaha melupakan semua yang terjadi. Namun suatu malam, ketika sedang merapikan kamar, Naya menemukan selai rambut kusut yang tidak pernah ia lihat sebelumnya di atas bantalnya. Naya mulai merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Lampu kamar tiba-tiba berkedip,
dan ia mendengar suara pelan yang memanggil namanya. "Naya, aku masih ada di sini." Ketakutan kembali menyelimuti Naya. Dia teringat perkataan dukun bahwa gangguan bisa muncul kembali selama ada dendam yang belum selesai. Malam berikutnya, Naya mengalami mimpi buruk yang aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Rama berdiri di tengah ruangan gelap, menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Tangan Rama mengangkat sebuah boneka yang mirip dengan dirinya dan mulai menusukkan jarum ke boneka itu. Saat Rama menusuk boneka tersebut, Naya merasa sakit. Ia terbangun sambil memegangi perutnya yang terasa nyeri. "Tidak mungkin, semua ini tidak mungkin," teriak Naya sembari kesakitan. Dalam keputusasaannya, Naya kembali menemui dukun. Namun kali ini dukun itu memberinya saran yang lebih menakutkan. "Satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan ini, kau harus menghadapinya. Temukan Rama dan selesaikan dendam ini," kata dukun itu. Naya merasa ketakutan dan enggan. Namun, ia menyadari bahwa selama ia membiarkan rasa takut menguasainya, Rama akan terus menghantui hidupnya. Dengan keberanian yang tersisa, Naya akhirnya memutuskan menemui Rama. Ia menemukan Rama yang tampak seperti sudah kehilangan kewarasannya. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya pucat dengan mata yang menyiratkan obsesi. "Naya, kau kembali padaku. Lihat, ini takdir kita, Naya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita," ucap Rama. Kemudian Naya pun menjawab, "Rama, aku di sini untuk mengakhiri ini. Kamu harus berhenti dan kamu menghancurkan hidupku." Rama tertawa dan mengeluarkan boneka kecil yang ia klaim sebagai representasi Naya. Saat ia mengangkat boneka itu, Naya merasa tubuhnya menegang, seperti ada yang mencengkeramnya. Kemudian Naya pun berani meraih keberaniannya terakhirnya dan meneriakkan semua perasaan amarahnya pada Rama. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan takut lagi dan bertekad memutus ikatan dengan Rama. Naya meraih boneka dari tangan Rama dan membakarnya di depan mata Rama. Api menyala menghapuskan boneka tersebut dan suara mengerikan seperti jeritan terdengar di sekitarnya. Rama terlihat ketakutan dan berusaha memadamkan api, tapi ia justru terpental mundur dan jatuh ke lantai, kehilangan kesadaran. Saat boneka terbakar habis, Naya merasa ada sesuatu yang terangkat dari hidupnya. Aura dingin pun yang selalu ia rasakan kemudian menghilang. Setelah kejadian itu, Naya menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Ia tidak pernah lagi merasakan gangguan, dan Rama dikabarkan telah pindah jauh dari kota mereka, tanpa pernah mencoba menghubunginya lagi. Naya tahu bahwa trauma ini akan selalu menghantui pikirannya. Namun, ia bersyukur bisa kembali hidup dengan damai. Ia belajar untuk menghadapi ketakutan dan melangkah maju, meski bayangan masa lalu masih mengintai dalam setiap langkahnya. Seperti inilah kisah dari teror santet dari sang mantan.